Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaskia Febri Cynthia Dewi dengan NPM akhir 174. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait implementasi kolaboratif governance dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik atau biasa dikenal dengan SPBE di Kota Surabaya. Latar belakang dari implementasi ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi penyelenggaraan pemerintahan menuju sistem yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau biasa dikenal SPBE. Kota Surabaya sebagai daerah yang berhasil mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis digital. Selain itu juga, keberhasilan SPBE ini tidak hanya terlepas dari adanya kolaborasi antar aktor seperti pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif governance untuk mendukung penyelenggaraan SPBE yang optimal, serta pelayanan publik yang optimal. Sebelumnya, untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis digital ini, Kota Surabaya sudah menerapkan beberapa seperti adanya Wargaku ataupun kelompok New Generation atau biasa disingkat dengan KNG untuk pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Lalu saya akan menjelaskan terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. SPBE atau disingkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pelayanan. Dasar hukum dari SPBI ini berupa Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem ini memiliki tujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel, transparan, serta efektif. Dengan adanya SPBE ini, diharapkan dapat memberikan peluang bagi pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, partisipasif, inovatif, dan akuntabel serta meningkatkan kolaborasi antar instansi. Nah, sistem pemerintah berbasis elektronik SPBE ini mendorong untuk pemerintah-pemerintah daerah untuk berinovasi untuk menyediakan pelayanan publik berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi dan eh, komunikasi digital untuk saat ini. Lalu di sini saya menjelaskan terkait collaborative governance. Collaborative governance ini merupakan pemikiran dari Ansel dan Gas 2007. Mereka menjelaskan bahwa collaborative governance merupakan suatu pengelolaan pemerintah yang melibatkan aktor non-negara dalam pengambilan keputusan kolektif serta berorientasi terhadap konsensus dan juga deliberatif. Serta, collaborative governance ini bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik, program, ataupun aset negara. Selanjutnya, pada implementasi SPBE dalam pelayanan publik di Kota Surabaya. Kota Surabaya sendiri sebagai pelopor dari inovasi digital, sebab Kota Surabaya sendiri sudah banyak mengembangkan inovasi pelayanan secara digital seperti tadi yang sudah disebutkan seperti Wargaku, Kelompok New Generation, ataupun layanan pengaduan secara digital lainnya. Eh, Selain itu juga terdapat perizinan online serta sistem informasi pelayanan publik yang sekarang juga sudah dilakukan secara digital. Pada implementasi SPB ini, pemerintah Kota Surabaya melakukan kolaborasi dengan berbagai aktor, seperti adanya kerjasama antara pemerintah daerah, lalu perguruan tinggi, sektor swasta, serta masyarakat yang digunakan untuk mendukung dari adanya pengembangan serta pemanfaatan teknologi digital ini demi mendukung kelangsungan SPBE ini tadi. Lalu kolaborasi ini dilakukan dengan bentuk pengembangan sistem, penyediaan infrastruktur, lalu infrastruktur teknologi informasi, lalu sosialisasi penggunaan aplikasi, hingga evaluasi pada layanan publik berbasis elektronik. Seperti tadi sudah disebutkan adanya pengaduan yang bisa digunakan untuk mengadukan apabila mendapatkan pelayanan buruk atau bagaimana. Lalu
Terdapat empat aktor yang terlibat dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tentunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berkolaborasi dalam melakukan SPB ini, seperti pemerintah daerah yang melakukan inovasi untuk menyediakan layanan publik. Pemerintah daerah di sini sebagai penyelenggara dari pelayanan publik secara digital ini. Lalu masyarakat sebagai pengguna. Di sini masyarakat tidak hanya eh, sebagai penerima dari layanan berbasis digital ini, namun juga sebagai juga ikut dalam prosesnya pada saat eh, evaluasinya. Masyarakat dapat mengevaluasi dari penggunaan yang dilakukan dari pelayanan ini, lalu nanti dapat diadukan apabila pelayanan tersebut dirasa kurang. Lalu sektor swasta yang sebagai penyok, eh, penyokong atau pembantu dalam pengembangannya, lalu akademisi yang sebagai pembantu dalam mengevaluasi juga dari program ini dengan menambah-nambahkan inovasi atau maupun lainnya. Lalu faktor pendukung dari sistem pemerintahan berbasis elektronik ini atau SPBE yang pertama adanya dukungan regulasi terkait SPBE. Perlunya dukungan regulasi untuk melangsungkan program ini secara optimal. Lalu yang kedua terdapat infrastruktur teknologi informasi yang memadai sehingga pelayanan yang dilakukan dapat berjalan secara optimal. Lalu keberhasilan kolaborasi yang dilakukan antar instansi. Perlunya koordinasi yang jelas antar instansi untuk melangsungkan dari keberhasilan kolaborasi ini. Lalu yang keempat, adanya komitmen penuh pemerintah dalam transformasi digital. Lalu yang kelima, adanya partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan layanan digital. Hambatan yang ada dalam implementasi ini yang pertama, adanya kesenjangan literasi digital di lingkup masyarakat. Yang kedua, keterbatasan sumber daya yang kompeten dalam bidang TIK seringkali dalam instansi masih kekurangan sumber daya yang kompeten terhadap bidang TIK ini. Lalu tiga, koordinasi antar instansi yang terkadang masih belum optimal. Seringkali terjadi miskomunikasi antar instansi la- sehingga terdapat berbagai masalah. Lalu yang empat, masih terdapat gangguan teknis pada sistem informasi, sehingga terjadi hambatan dalam proses pelayanannya. Lalu analisis kolaboratif governance dalam SPB Kota Surabaya. Berdasarkan konsep kolaboratif governance oleh Ansel dan Kas, pada implementasi SPB di Kota Surabaya menunjukkan adanya keterlibatan antar aktor dalam pelaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melalui dialog antar pemangku kepentingan, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses kolaborasi, serta penjamin hasil jangka pendek tentu akan menjadi faktor pendukung dari pelaksanaan SPBE. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa collaborative governance menjadi pendekatan yang efektif dalam mendukung transformasi digital yang ada di Kota Surabaya. Karena dengan adanya aktor terlibat, tentu SPBE akan berjalan secara optimal dikarenakan terdapat dukungan maupun masukan dari aktor-aktor lainnya. Lalu kesimpulan yang didapatkan berupa implementasi sistem pemerintahan berbasis digital telah berjalan melalui kolaborasi yang terjadi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta akademisi. Adanya kolaborasi tersebut untuk meningkatkan layanan berbasis digital yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Meskipun terdapat faktor keberhasilan seperti tadi yang setelah dijelaskan, namun dalam prosesnya masih terdapat beberapa hambatan sehingga proses dari SPB ini belum dapat berjalan secara optimal. Hambatan tersebut berupa kesenjangan literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan keamanan data yang perlu terus untuk diperbaiki. Sehingga saran yang diberikan oleh saya berupa perlunya pemerintah untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait layanan digital. Sekarang perlu diingatkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap layanan digital seringkali masih kurang, sehingga banyak terjadi hmm, masyarakat yang belum memahami terkait layanan digital yang telah menjadi inovasi dari pemerintah.
Yang kedua, perlunya untuk melakukan penguatan dalam kapasitas sumber daya manusia. Sehingga beberapa kendala dalam aplikasi dapat terselesaikan dengan adanya sumber daya yang paham terkait PIK ini. Yang ketiga, perlunya untuk meningkatkan sistem keamanan informasi sehingga proses pelayanan publik dapat berjalan secara optimal dan masyarakat dapat menggunakan secara optimal juga. Sekian dari saya, terima kasih sebelumnya. Maaf apabila ada salah kata.